Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizun Hakim, SPDI, guru mapel PAI SMA Negeri 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, izinkan saya untuk melakukan ujian kinerja video praktek pembelajaran yang dilakukan secara luring di SMA Negeri 1 Kajen dengan materi pokok yaitu khotbah, tabligh dan dakwah yang dilakukan di kelas 11 SMA Negeri 1 Kajen. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang pertama dalam pertemuan ini marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, dari nikmat iman Islam sampai dengan nikmat kesehatan. Bentuk syukur kita pada hari ini, mari kita lafazkan dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya, untuk mengawali proses pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Amin ya rabbal
Terima kasih sudah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan sesuatu yang diawali dengan doa akan bisa menyebabkan aktivitas menjadi barokah dan manfaat. Kalian bisa absen dulu. Mudah-mudahan hari ini berangkat semua ya. Ada yang sakit hari ini? Nggak ada ya. Kalau ada yang sakit kita doakan bersama-sama. Alhamdulillah nggak ada yang sakit. Silakan saya share untuk absennya di Google Form. Silakan bisa absen dulu. Bisa kalian tulis nama, nomor absen, kemudian kelas, kemudian hari, tanggal, terakhirnya bisa kalian ketik ulang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mencari ridha Allah, saya niat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang saya pelajari. Sudah absen semua ini ya? Oke anak-anak sekalian yang tetap semangat untuk belajar. Untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama nanti bisa menjelaskan pengertian dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian yang kedua nanti bisa menganalisis perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian yang ketiga nanti bisa membuat teks khutbah, dakwah, ataupun tabligh. Dan yang terakhir nanti bisa membuat video yang berdurasi antara 5 sampai dengan 7 menit ya. Oleh karena itu sebelum kita pelajari lebih jauh lagi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, kita baca Al-Quran dulu bersama-sama. Silakan bisa dibuka Al-Qurannya yang sudah saya share, yang ada di dalamnya. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca Al-Quran akan bisa mendapatkan barokah dari Al-Quran. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini.
yaitu untuk memperdalam dari materi khutbah, tabligh dan dakwah. Oleh karena itu saya persilahkan untuk menyaksikan video yang akan tampil di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bahwa semua gerakan yang kita lakukan, baik itu gerakan hati, gerakan lisan, sampai gerakan seluruh tubuh ini, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, gerakan-gerakan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itu harus selalu gerakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu adalah gerakan yang baik. Anak-anak sekalian yang saya cintai semua, kalau semuanya sudah baik, itu jangan berhenti di situ, tapi gerakan-gerakan yang baik, baik lewat qalbu, lewat lisan, atau seluruh perbuatan, harus ditularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembahasan materi pada hari ini yang akan kita pelajari itu nanti ada 3. Yang pertama itu adalah khutbah, yang kedua adalah dakwah, dan yang ketiga adalah tabligh. Belajar dari sirah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah, kemudian berdakwah dan bertabligh dengan cara-cara yang baik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini silahkan kalian bisa simak apa itu khutbah, apa itu dakwah, dan apa itu tabligh, dan yang berkaitan dengan ketiganya. Khutbah, dakwah, dan tabligh. Pengertian khutbah: menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Macam-macam khutbah. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idul Fitri. Yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Rukun khutbah Jumat. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca kalimat syahadatain. Yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berwasiat takwa. Yang keenam, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Dan yang ketujuh, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan. Yang selanjutnya adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan.
Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah, syariah, dan akhlak Islam. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menyayangi, bukan menyaingi. Dakwah itu mendidik, bukan membidik. Dakwah itu membina, bukan menghina. Oke, sudah menyaksikan video tadi di depan. Ya, dalam video tersebut berisi tentang pengertian khutbah, kemudian tabligh dan dakwah, dan juga bagaimana cara-cara kita berkhutbah, bertabligh, dan berdakwah. Dari tayangan tersebut saya persilakan dulu kalau ada yang mau menambahi ataupun bertanya, ya. Kami persilakan. Ya, saya persilakan untuk bertanya. Saya izin bertanya, apa perbedaan dari khutbah Jumat dan khutbah Idul Adha? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari teman kalian, yaitu perbedaan antara khutbah Jumat dan khutbah Idul Adha. Ya, kami persilakan dulu dari teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan dari teman kalian. Saya persilakan. Saya izin menjawab. Pada prinsipnya, ketentuan dan tata cara khutbah, baik sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, dan sholat khusuf sama. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yakni dilaksanakan pada setelah sholat dan diawali dengan takbir. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat teman kalian yang sudah. Oke, yang selanjutnya untuk memperdalam materi hari ini, hari ini saya akan bentuk kelompok dengan 4 kelompok, ya. Yang kelompok pertama itu tentang khutbah, kelompok kedua tentang tabligh, kelompok ketiga tentang dakwah, dan kelompok yang keempat itu adalah perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Nanti kalian akan saling bertukar informasi dari materi-materi yang ada. Kami persilahkan untuk membentuk kelompok. Silakan, ini jumlahnya berarti 21. Berarti nanti masing-masing kelompok 5, 5, 5, yang satu 6. Betul ya? Ya. Silakan nanti bisa duduk berkelompok, ditata mejanya dengan baik biar nyaman, nanti bisa berdiskusi. Kami persilahkan untuk membentuk kelompok. Boleh merubah tempat duduk, ya? Boleh merubah tempat duduk. Mejanya
Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kita tadi, yaitu hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang khatib. Seorang khatib harus memahami akidah syariah atau benar sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Dan seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong mereka kepada ketaatan. Dan terakhir, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang faqih, yaitu mengamalkan ilmunya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada masyarakat atau para pendengar. Akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami tentang pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah dan juga ada yang menyebutkan fardu ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Setelah itu, dengan berdakwah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya kepada istri, keluarga, dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapat surat atau risalah dari Rasulullah adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, Muqawqis dari Mesir, Kisra dari Persia, dan Raja Najasyi dari Habasyah, Ethiopia. Dan ada juga etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan sambil. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang etika dalam menyampaikan takdir. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif yang memberikan pengajaran. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Dakwah juga dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun. Oke, terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Alhamdulillah banyak yang aktif ya. Untuk terakhir kali mari kita sama-sama simpulkan ya. Simpulkan dari ketiga materi ini, dari khotbah, kemudian taklik dan dakwah, termasuk perbedaan-perbedaan yang diantara ketiganya. Dari saling tukar informasi dan diskusi yang kalian lakukan, saya persilahkan mungkin barangkali ada yang mau menyimpulkan dari ketiganya tersebut. Saya persilahkan kalau ada. Saya Ya, oke.
silakan untuk bisa berdiri menyampaikan ke teman-teman. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi teman-teman saya. Kita sebagai umat Islam harus dapat mengaplikasikan nilai-nilai khutbah, tatbik, dan dakwah. Caranya yaitu antara lain ketika melaksanakan sholat Jumat, kita hendaknya menyimak khutbah yang disampaikan khatib dengan harapan suatu saat dapat tampil sebagai khatib pada waktu sholat Jumat. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita harus mencegahnya. Cara mencegahnya yaitu dengan tangan, lisan, ataupun dalam hati bahwa kita tidak ikut perbuatan yang dilarang tersebut. Yang ketiga, kita harus mencontoh bila melihat sesuatu yang baik menurut agama. Hal baik harus dimulai dari diri sendiri dan tidak boleh ditunda-tunda. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan lain-lain. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat Oke, bisa kita simpulkan bahwa khutbah, tabligh, dakwah sama-sama mengajak kepada orang lain untuk menjalankan perintah Allah, seperti sholat, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan juga menjauhi larangan Allah seperti mengkonsumsi narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Kita harus mencontoh ketika melihat sesuatu yang baik, baik menurut agama maupun masyarakat. Hal yang baik harus dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang terkecil dan dari sekarang, tidak boleh ditunda-tunda. Memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semua buat Mas Zidan ya. Ya, bagus sekali ya. Tadi sudah disampaikan betul bahwa inti dari 3 materi ini, dari khutbah, kemudian tabligh dan dakwah, intinya adalah bagaimana kita bisa mengajak kepada orang lain supaya lebih dekat lagi dengan Allah dan bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya nanti akan saya share untuk mengambil pengetahuan ya. Silakan bisa kalian buka HP kalian, nanti akan saya share linknya. Ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan ya. Sudah bisa dibuka? Sudah. Ya. Kalau sudah, saya beri kesempatan waktu untuk mengerjakannya. Terima kasih kepada teman kalian yang sudah menyimpulkan dengan baik, karena ini sudah berdiskusi dengan baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini yaitu tentang khutbah, kemudian tabligh dan dakwah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya ya, dari khutbah, kemudian tabligh dan dakwah, termasuk yang dakwah ya, yaitu bagaimana kita berinisiatif untuk melakukan sebuah kegiatan dakwah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya, baik itu di keluarga, kemudian di sekolah, ataupun lebih luas lagi di masyarakat. Seperti kemarin yang kalian lakukan ya, yaitu melakukan sebuah inisiatif yang sangat bagus sekali, yaitu membuat ide apa? Ide One Day 1000. Ketika masjid belum jadi, bagaimana kalian melakukan inisiatif biar masjid biar jadi. Alhamdulillah dengan inisiatif kalian yang luar biasa itu, sampai sekarang masjid sudah hampir
Jadi ya, oleh karena itu harus dikembangkan lagi ya, dikembangkan lagi, yaitu situasi-situasi yang ada sekarang, baik itu di sekolah, di masyarakat. Nanti kita lihat bersama-sama ya, baik seumpama saja di SMA Negeri 1 Kajen sebagai sekolah adiwiyata, itu bisa menjadikan bahan kalian untuk membuat dakwah ya. Oleh karena itu nanti kalian akan membuat strategi dakwah dalam bentuk video ya. Nanti akan dibuat oleh kalian akan diskusi dengan satu kelompok kalian untuk minta pendapat kira-kira tema apa yang pas ya, kemudian alasan apa yang pas, termasuk juga nanti strategi bagaimana yang bisa kalian ambil untuk dakwah tersebut ya. Oleh karena itu nanti bisa dilihat di link ya yang sudah saya bagikan ya. Saya share linknya ya. Bentuk formnya nanti apa saja yang harus kalian isi ya. Nah ini bisa kalian lihat. Ini nanti yang pertama itu kalian nanti bisa pilih salah satu tema. Misal satu sholat berjamaah, mengajak teman-teman kalian untuk sholat berjamaah itu caranya bagaimana? Kalau ini masjid sudah jadi ya, nanti kalian kalau mau ambil tema ini boleh ya. Yang kedua, kalian bisa ngambil sedekah juga bisa, tema sedekah ya. Yang ketiga, itu kebersihan sebagian dari iman. Yang keempat, itu Islam rahmatan lil alamin. Atau bisa mengambil tema-tema yang lain sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar kalian ya. Di rumah seumpama masih banyak anak yang main game, masih banyak anak yang berbuat tidak baik, minuman dan sebagainya, itu bisa menjadikan sebuah tema. Nah ini nanti bisa diupload di akun YouTube kalian. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan. Nah ini untuk penilaiannya, isi dakwah itu 50%, kemudian intonasi suara 25%, kemudian metode dakwah itu adalah 25%. Nanti bisa kalian tulis. Yang pertama itu nama, nomor absen, kemudian kelas, kemudian tema dakwah ya. Bisa ambil di antara 4 tadi ataupun yang lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya alasan mengambil tema tersebut, dan yang terakhir adalah upload di link YouTube kalian ya. Itu beberapa hal yang akan menjadi tindak lanjut dari materi ini. Nanti bisa kalian diskusikan lebih lanjut kepada teman satu kelompok ya. Oke, ada pertanyaan untuk apa tindak lanjut dari materi hari ini? Nggak ada ya? Oke, sudah jelas semua ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih hari ini sudah melakukan pembelajaran dan mengikuti pembelajaran, berdiskusi sampai dengan bagaimana kita memberikan informasi kepada orang lain, kemudian bagaimana kita bisa berdakwah kepada orang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah.